Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Sagita Putri, NIM 12403193203 dari kelompok 5. Di sini kelompok kami akan membahas tentang analisis pasar. Materi yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Model ini telah dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Model ini telah mulai dibahas sejak era Adam Smith dalam bukunya. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang dianggap paling ideal karena struktur pasar ini menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang paling optimal atau efisien. Namun, dalam prakteknya tidak mudah untuk menentukan jenis industri yang struktur organisasinya digolongkan kepada persaingan sempurna yang murni. Ini saya Fikri Pesa Permadi, NIM 12403193188. Dengan selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak pembeli atau perusahaan dalam pasar. Karena jumlah perusahaan yang sangat banyak dan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut, menyebabkan kenaikan atau penurunan harga, sedikit pun tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar tersebut. Untuk yang kedua, penjual atau pembeli tidak mampu menentukan harga. Karena demikian, banyak perusahaan atau penjual dan pembeli yang terdapat di dalam pasar, maka keduanya tidak dapat menentukan dan merubah harga pasar. Yang ketiga, penjual dan perusahaan dapat dengan mudah masuk atau keluar dari pasar. Apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di suatu industri dalam struktur pasar persaingan sempurna, produsen dengan mudah melakukan kegiatan tersebut. Sebaliknya, jika penjual atau perusahaan mengalami kerugian, maka ia dengan mudah meninggalkan industri tersebut. Yang keempat yaitu setiap produsen atau perusahaan atau penjual menghasilkan atau menjual barang yang sama. Yang kelima yaitu pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di dalam pasar. Pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan ke atas harga tersebut, sehingga produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lain lebih tinggi dan pada yang berlaku di pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Azila Cayani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian pasar monopoli dan ciri-ciri pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga. Monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasar. Di Indonesia, contoh monopoli adalah perusahaan-perusahaan yang produksinya menguasai hasil hidup orang banyak. Misalnya, Pertamina yang menguasai produksi dan distribusi minyak bumi, atau PLN yang merupakan penyedia listrik utama di negeri ini. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Terdapat satu orang penjual dengan banyak pembeli di pasar. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain, meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. 2. Tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. 3. Terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, modal yang sangat besar, dan lainnya.
4. Penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena tidak tersedianya barang substitusi dekat dari barang yang dijual. 5. Kurva permintaan di pasar sama dengan kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopolis. Saya Elis Nur Alifi, NIM 1240 319 3199. Selanjutnya adalah sumber monopoli. Pasar monopoli dapat tercipta karena berbagai sebab. Di antaranya adalah yang pertama, ditetapkan oleh hukum. Di Indonesia misalnya telah diatur dalam undang-undang bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Yang kedua adalah monopoli alamiah. Monopoli yang tercipta dengan sendirinya karena pasar yang ada tidak efisien untuk menampung dari satu penjual. Yang ketiga adalah monopoli dengan lisensi. Tercipta karena adanya pihak yang mendaftarkan hak paten, hak cipta, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya. Kelebihan dari pasar monopoli yang pertama adalah sifat barang yang tidak memiliki barang substitusi dapat membuat perusahaan monopolis tidak perlu menggelontorkan banyak uang untuk melakukan promosi dan iklan agar pembeli dapat membedakan produknya. Yang kedua adalah pada monopoli secara alamiah, tambahan penjual justru akan membuat produksi tidak dapat dicapai dengan skala ekonomi, sehingga monopoli justru akan meningkatkan efisiensi dalam berproduksi. Yang ketiga adalah dengan monopoli pemerintah dengan menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat. Yang keempat adalah melindungi hak kekayaan individu sehingga semakin mendorong dilakukannya inovasi. Berikut adalah kekurangan pasar monopoli. Yang pertama adalah karena produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi. Dimungkinkan produksi tidak dilakukan secara optimum dan efisien. Dan yang kedua adalah pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain meskipun harga yang ditetapkan dirasa mahal. Dan yang ketiga adalah keuntungan terpusat dari produsen dari konsumen tidak memiliki pemilihan selain pembeli dan produsen tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yaitu pasar monopolistis. Pasar monopolistis adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran dalam sebuah pasar di mana terdapat sejumlah besar penjual yang menjual barang sejenis namun memiliki keistimewaan masing-masing. Pasar persaingan monopolistis terletak di antara pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopoli. Namun posisinya lebih dekat dengan pasar persaingan sempurna secara kegiatan praktisnya, tapi memiliki sifat-sifat pasar persaingan monopoli. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar persaingan monopolistis. Yang pertama yaitu terdapat banyak penjual atau pembeli yang terdapat dalam pasar. Yang kedua memiliki differentiated produk yang diperjualbelikan. Yang ketiga adanya kemampuan produsen mempengaruhi harga. Yang keempat terdapat persaingan yang ketat dalam kualitas dan iklan. Yang kelima yaitu adanya kemudahan produsen lain keluar masuk pasar. Penilaian atas pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Yang kedua, efisiensi dan diferensiasi produksi. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan inovasi. Yang keempat, distribusi pendapatan. Persaingan selain harga dalam pasar monopolistik. Persaingan bukan harga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diferensiasi produksi, yaitu menciptakan barang sejenis tetapi berbeda coraknya dan dengan produksi perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua, iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan merupakan bagian yang penting dari usaha untuk memasarkan hasil produksinya. Kebaikan dan keburukan pengiklanan dalam persaingan monopolistik. Yang
pertama yaitu kebaikannya. Yang pertama, mengiklankan membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua, iklan akan menggalakkan kegiatan perbaikan mutu suatu barang. Yang ketiga, iklan membantu membiayai perusahaan komunikasi massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan majalah. Yang keempat, iklan menaikkan kesempatan kerja. Yang kedua yaitu keburukannya. Yang pertama, promosi secara iklan adalah suatu penghamburan. Yang kedua, iklan tidak selalu memberi informasi yang betul. Yang ketiga, iklan bukanlah suatu cara yang efektif untuk menambah jumlah pekerjaan dalam perekonomian. Yang keempat, iklan dapat menjadi penghambat kepada perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Materi yang selanjutnya yaitu pasar oligopoli. Dalam perdagangan, istilah oligopoli cukup sering didengar. Oligopoli atau yang biasa disebut dengan pasar oligopoli ini merupakan hal yang perlu diketahui oleh para pembisnis yang baru memulai bisnis baru mereka. Oligopoli adalah pasar dengan persaingan tidak sempurna. Alasan mengapa oligopoli disebut sebagai pasar persaingan tidak sempurna adalah karena di dalam area pasar tersebut jumlah produsen tidak sebanding dengan banyaknya jumlah konsumen. Sehingga untuk tetap bertahan, para pembisnis harus secara terus-menerus memasarkan produk mereka untuk menarik perhatian para pembeli. Oligopoli juga biasa dilakukan untuk menahan perusahaan-perusahaan lain yang berpotensi untuk masuk pasar, sehingga hanya ada sedikit produsen yang bisa memproduksi produk yang sama. Konsumen atau pembeli pun juga membeli produk yang tersedia hanya dari produsen. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu memiliki 2 produsen atau lebih, di mana oligopoli dijalankan oleh 2 konsumen atau lebih, paling tidak kurang dari 10 produsen. Dengan sedikitnya produsen, maka dari itu disebut dengan pasar tidak sempurna. Sementara jumlah konsumen sangat banyak dan beragam. Produk yang dijual homogen. Dalam oligopoli, produk yang dijual bersifat homogen atau seragam. Selain itu, sifatnya juga sering menggantikan satu sama lain. Contohnya adalah produk rokok. Rokok memiliki banyak variasi, sehingga jika satu produk tidak laku, maka bisa digantikan dengan variasi lainnya. Harga barang hampir sama. Dalam pasar oligopoli, barang yang dijual memiliki harga yang hampir sama. Perbedaan harga antara masing-masing produk sangat tipis, sehingga nyaris tersisa perbedaan harga bagi para konsumen. Selisih harganya tidak terlalu besar karena jumlah produsen yang sedikit. Kebijakan produk ini ditetapkan oleh produsen utama. Dengan produsen utama menetapkan harga, produsen lainnya menyesuaikan juga. Apalagi jumlah produsen yang tidak banyak membuat persaingan menjadi ketat sehingga perbedaan harga tidak terlalu jauh. Yang terakhir, cirinya adalah produsen baru sulit masuk. Bagi produsen baru, akan sangat sulit untuk memasuki pasar oligopoli. Produsen utama sudah memainkan harga produk, sehingga produsen yang baru saja akan masuk sangat kesulitan untuk bersaing dengan harga produsen yang sudah ada. Jika dipaksakan, produsen baru akan mendapatkan keuntungan dengan sangat kecil. Saya Alvina Hari Aina dengan NIM 12403193206 akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama adalah pasar oligopoli murni atau homogen. Jenis oligopoli yang pertama adalah pasar homogeni. Dalam oligopoli homogen, barang yang dipasarkan hanya memiliki satu macam, tetapi memiliki banyak pilihan atau banyak varian. Perbedaan harga antara satu produk dan produk lainnya juga tidak terlalu jauh. Oligopoli murni memiliki kecenderungan untuk berpatok pada produsen utama. Kemudian yang kedua adalah pasar oligopoli terdiferensiasi. Jenis pasar yang menjual barang yang hanya satu macam, tetapi harganya tidak perlu menyesuaikan dengan harga produsen yang lainnya. Jadi perbedaan harga cukup terasa di antara oligopoli terdiferensiasi ini. Contohnya adalah produk elektronik seperti smartphone. Kemudian yang ketiga adalah pasar oligopoli non-kolusi. Maksud dari oligopoli non-kolusi adalah jika ada produsen yang ingin memainkan harga, maka ia perlu melihat perkembangan produsen lainnya seperti kompetitor usaha. Tujuannya adalah agar tetap
tetap berkembang dan produsen lain tidak dapat mengikuti jejaknya. Kemudian yang terakhir adalah pasar oligopoli kolusi. Berbeda dengan sebelumnya, oligopoli kolusi merupakan pasar di mana semua produsen bekerja sama ketika mereka akan menaikkan harga produk.